Dari kelas 11C, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku berupa sin, cos, tangen, sekan, kosekan, dan kotangen. Perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Trigonometri adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan sisi dan sudut dalam segitiga. Sisi AC merupakan sisi depan, sisi AB merupakan sisi miring, dan sisi CB merupakan sisi samping. Sin theta memiliki rumus demi depan miring, cos theta memiliki rumus sami samping miring, tangen theta memiliki rumus desa depan samping, kosekan memiliki rumus 1 per sin theta, di mana merupakan kebalikan dari sin yang merupakan miring depan. Sekon theta memiliki rumus 1 per cos theta, di mana merupakan kebalikan dari cos miring samping. Yang terakhir ada kotangen. Kotangen theta memiliki rumus 1 per tangen theta, di mana merupakan kebalikan dari tangen menjadi samping depan. Untuk lebih memahami materi ini, mari kita lihat pada contoh soal. Pada contoh soal pertama, kita dapat melihat terdapat sebuah segitiga siku-siku yang sisi depannya bernilai 5, sisi miringnya bernilai 13, dan sisi sampingnya bernilai 12. Kita diminta untuk menentukan besar dari sin theta, cos theta, tangen theta, kosekan theta, sekan theta, kotangen theta. Untuk mencari besar dari sin, kita dapat melihat sisi depan dan sisi miring. Jadi, besar dari sin merupakan 5 per 13. Begitu juga dengan selanjutnya. Kita melihat besar cos melalui sisi samping dan sisi miring, di mana sisi samping bernilai 12 dan sisi miring bernilai 13. Jadi, besar dari cos adalah 2 per 13. Untuk tangen, kita dapat melihat sisi depan dan juga sisi samping, di mana sisi depan memiliki nilai 5 dan sisi samping memiliki nilai 12. Jadi, besar dari tangen adalah 5 per 12. Kosekan memiliki rumus 1 per sin theta. Jadi, untuk mencari besar dari kosekan, kita dapat melihat kosekan merupakan kebalikan dari sin. Jadi, besar dari kosekan theta adalah 13 per 12. Sekan memiliki rumus 1 per cos theta, yang merupakan kebalikan dari cos. Jadi kita dapat menentukan besar dari sekon dilihat dari sisi miring dan sisi samping. Jadi besarnya sekon theta adalah 12 per 13. Yang terakhir ada kotangen theta. Rumus kotangen theta sama dengan 1 per tangen theta, yang merupakan juga kebalikan dari tangen theta. Jadi kita dapat menentukan besarnya nilai kotangen dilihat sisi samping dan sisi depan.
sisi samping dan sisi depan dengan besar kotangent 12/5. Pada contoh nomor 2 kita diminta untuk menentukan besar dari sin theta, sekant theta, dan kotangent theta. Pada soal nomor 2 terlihat ada perbedaan dibandingkan dengan soal pertama. Soal kedua tidak diberitahu nilai dari sisi samping. Jadi untuk mencari sisi samping, kita menggunakan rumus Pythagoras, yaitu sisi samping sama dengan akar kuadrat dari sisi miring pangkat 2 dikurang dengan akar kuadrat dari sisi depan pangkat 2. Jadi diperoleh untuk mencari sisi samping sama dengan akar kuadrat dari 3 pangkat 2 dikurang dengan 2 pangkat 2. 3 dipangkatkan 2 bernilai 9 dan 2 dipangkatkan 2 bernilai 4. Jadi akar kuadrat dari 9 kurang 4 sama dengan akar 5. Kita sudah mendapatkan nilai dari sisi samping tersebut. Maka diperoleh sin theta sama dengan depan miring dengan besar 2/3. Sekant theta miring samping sama dengan 3/5. Lalu kita rasionalkan menjadi 3/5 akar 5. Berikutnya kotangent, yaitu samping depan dengan besar akar 5/2. Pada soal nomor 3 sudah diketahui sin A sama dengan 5/13. Kita dimintai untuk menentukan nilai dari cos A dan tangen A. Langkah pertama kita menggambar segitiga siku-siku. Sisi depan dan sisi miring sudah diketahui melalui sin A 5/13. Tetapi di sini kita tidak diberitahu nilai dari sisi samping. Untuk mencari nilai sisi samping, kita menggunakan rumus Pythagoras. Jadi sudut AC kuadrat sama dengan sudut AB kuadrat dikurang dengan sudut BC kuadrat. Atau ditulis dengan 13 kuadrat dikurang dengan 5 kuadrat. AC kuadrat sama dengan 169 dikurang 25, 144. AC sama dengan akar dari 144, yaitu bernilai 12. Jadi sisi sampingnya bernilai 12. Tahap berikutnya, kita sudah dapat menentukan nilai dari cos A dan tangen A. Cos A sama dengan 12/3 dan tangen A sama dengan 5/12. Dalam segitiga siku-siku juga memiliki sudut istimewa. Di sini kita akan mengambil contoh dengan menggunakan sudut istimewa 30 derajat dan 60 derajat. Terlihat di sudut A terdapat 30 derajat dan sudut B terdapat 60 derajat. Kita dimintai untuk menentukan sin, cos, dan tangen. Sin 30 derajat bernilai 1/2 dikarenakan sisi depan dari 30 derajat adalah 1 dan sisi miring dari 30 derajat adalah 2. Sin 60 derajat memiliki nilai akar 3/2 yang dirasionalkan menjadi 1/2 akar 3. Itu dikarenakan sisi depan dari 60 derajat merupakan akar 3/2 yang dirasionalkan menjadi 1/2 akar 3 karena sisi depan dari 60 derajat adalah akar 3 dan sisi miring dari 60 derajat adalah akar 2. Untuk cos sendiri, cos
30 derajat memiliki nilai akar 3/2 karena sisi samping dari 30 derajat adalah akar 3 dan sisi miring dari 30 derajat adalah 2. Maka akar 3/2 dirasionalkan menjadi 1/2 akar 3. Cos 60 derajat memiliki nilai 1/2 karena sisi samping 60 derajat adalah 1 dan sisi miring dari 60 derajat adalah 2. Tangent dengan sudut 30 derajat memiliki nilai 1/3 yang kemudian dirasionalkan menjadi 1/2 akar 3 dikarenakan sisi depan dari 30 derajat adalah 1 dan sisi samping dari 30 derajat adalah akar 3. Tangent dengan sudut 60 derajat memiliki nilai akar 3/1 atau dapat juga kita tulis akar 3 karena sisi depan dari 60 derajat adalah akar 3 dan sisi samping dari 60 derajat adalah 1.